Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Well, teman-teman, akhir-akhir ini banyak banget challenge VO di Instagram yang meminta intonasi storytelling untuk VO-nya. Nah, jadi di situ juga akhirnya banyak yang request ke aku, "Kak, gimana sih VO storytelling itu?" Oke. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngasih tips dan contoh ke teman-teman voice over intonasi storytelling. Well, sebelum kita ke tips dan contohnya, aku pengen tanya dulu nih ke kamu teman-teman. Kamu tahu nggak sih bedanya nge-VO, intonasi announcing atau penyiar, announcer, sama intonasi storytelling atau bercerita? Nah, kalau announcer itu biasanya kita akan mempresentasikan misalnya ya sebuah produk atau brand atau perusahaan. Kayak inilah buah jeruk asli Mandarin. Ya intonasinya kayak gitu. Jadi dia mempromosikan, menginformasikan kepada khalayak ramai. Kalau storytelling itu lebih bercerita, bertutur, kayak kita ngobrol sama temen. Jadi bayangin aja kamu ngobrol sama temen kamu atau temen kamu yang jumlahnya banyak. Jadi kamu satu orang ngobrol sama orang-orang. Gimana sih kalau kamu ngobrol sama orang? Apakah intonasinya sama kayak kamu kalau presentasi atau ngasih informasi sebuah produk? Misalnya tentang jeruk ya, manfaat jeruk. Buah jeruk ternyata memiliki berbagai manfaat loh. Nah, simak penjelasan aku biar kamu lebih tahu tentang manfaat buah jeruk. Itu intonasi announcing. Bedain sama yang ini. Kamu pernah makan buah jeruk gak sih? Enak kan? Suka kan? Sama, aku juga suka. Nah, ternyata buah jeruk itu punya banyak manfaat loh. Jadi dia itu punya kandungan vitamin C, beta karotin, hyaluronic acid, terus antioksidan juga. Jadi kalau kamu makan buah jeruk banyak, misalnya 3 kali sehari, itu bakal bagus banget buat kulit kamu. Tuh, teman-teman bisa ngebedain antara announcer sama storytelling. Untuk lebih jelasnya langsung aja aku geber ke tips pertama. Jadi yang pertama adalah membacalah secara natural. Yang dimaksud secara natural tuh kayak gimana sih Kak Nat? Jadi secara natural yang aku maksud di sini adalah jangan kelihatan membaca, tapi lebih ke bercerita atau ngobrol sama orang. Gimana sih kalau teman-teman ini cerita ke temennya? Misalnya nih ya, cerita kalian habis ketemu teman kalian namanya Vera gitu. Kita kalau ketemu teman kita, ngomongnya pasti kayak gini. Din, aku tadi ketemu Vera loh di warung. Kamu gak ketemu? Duitnya udah dibalikin belum sih? Yang dia utang ke kamu? Apa? Belum sampai sekarang. Ya ampun, udah 2 tahun juga. Gimana sih Vera? Kayak gitu. Nggak kayak gini kan? Hai Din, aku tadi bertemu dengan Vera. Wah, ternyata Vera sekarang tambah cantik ya. Kamu ketemu dia nggak tadi? Apa? Uang kamu belum dibalikin? Oh tidak. Nggak gitu kan, itu terlalu lebay dan nggak kayak gitu juga. Pokoknya intinya natural. Gimana sih kalau kamu bercerita ke teman kamu? Itu dulu. Nanti di penjelasan selanjutnya pasti kalian bakal lebih paham dan lebih tahu tentang apa sih yang aku maksud. Tips kedua, memakai tone low atau natural. Jadi kita pakai low tone atau natural. Ini merujuk pada kebiasaan kita kalau ngobrol sama orang gitu kan, umumnya kita pakai tone seperti ini, kayak aku ngobrol sama kalian ini. Jadi pakai tone yang natural atau low. Jadi kita nggak pakai tone yang hari ini aku akan ngobrolin tentang bagaimana caranya. Nggak kayak gitu. Itu nggak natural sama sekali. Tapi terdengar seperti dibuat-buat. Nah, inget-inget aja teman-teman, gimana sih kalau kalian cerita ke orang lain itu biasanya ngomong pakai nada yang segimana? Apakah segini kalau kalian ngomong? Gede, suaranya low, ngedip, ngebass? Atau yang middle aja kayak aku gini? Atau justru kalian memang suaranya high atau kayak kalau pita suara itu tipis? Boleh, tapi ingatlah bahwa itu senatural mungkin. Kita membacakannya senatural mungkin. Terus ini juga yang paling penting dan salah satu ciri khasnya untuk intonasi storytelling atau bertutur adalah temponya nggak rapi. Nggak rapinya tuh kayak gimana sih Mbak? Apakah belum disetrika, ludes atau gimana?
Jadi ketika kita ngobrol, seperti aku ngobrol ke kalian ini, pasti ada part-part yang cepet, ada part-part yang agak lambat kayak agak mikir gitu kan. Jadi ini, nah aku ada part yang agak lambat karena aku sambil mikir, tapi kemudian aku bisa ngomong cepet karena udah lancar. Nah kayak gitu. Kalau kalian justru nggak ada mikirnya, nggak ada lambatnya, nggak ada yang lebih cepet, tapi sama aja teratur. Nah itu intonasi announcing atau announcer, kayak on the spot. Nah itu announcer karena memang dia menginformasikan. Kayak hai football lovers, ketemu lagi di channel AM Free Kick. Hari ini kita akan ngobrolin tentang Sandy Walsh yang tiba-tiba datang ke Indonesia. Wah ada apa ya? Itu announcer. Beda sama yang hari ini kayaknya kita bakal kedatangan Sandy Walsh deh. Aku gak tahu juga kenapa dia ke Indonesia. Itu storytelling. Paham? Jadi sekali lagi ada bagian yang cepet, ada bagian yang kayak agak mikir, ada bagian yang agak lambat. Itu sangat dimaklumi karena memang storytelling. Dan tips berikutnya, berikan rasa, emosi. Jadi kalau di awal tadi aku bilang kayak gak ada emosi, tapi sebenarnya bukan gak ada emosi. Justru ada emotion atau rasa yang dalam di situ. Tapi di dalam hati. Bingung gak sih? Pokoknya harus ada rasa. Yang terakhir adalah berikan improvisasi sedikit. Jadi di intonasi storytelling itu bakal dimaklumi banget kalau teman-teman ini ngasih improvisasi sedikit-sedikit. Jangan terlalu banyak, kayak misalnya improvisasi itu itu improvisasi nyanyi, bukan mbak. Tapi improvisasi dalam berbicara. Contohnya hari ini aku ketemu dia lagi, aku sebel banget, tapi aduh gimana ya, jijik banget. Tahu nggak sih? Nah kayak gitu-gitu itu namanya improvisasi. Dan it's okay banget kalau ditambahkan dalam sebuah skrip storytelling, asalkan tidak mengubah makna dari skrip tersebut. Tapi kalau ini dibikin challenge ya sebaiknya jangan terlalu banyak improve-nya teman-teman ya. Kalau challenge ya sesuai skrip aja. Mungkin kalau mau improve ya wah, jangan-jangan kayak gitu nggak apa-apa wah. Jadi hanya sedikit-sedikit aja kalau kalian memang pingin ngasih improve. Tapi kalau itu skrip kalian sendiri, kalian pingin membawakannya dengan storytelling, bebas aja kasih improvisasi seperti apapun. Sekarang aku kasih contoh sedikit aja. Perbedaan dulu deh ya. Perbedaan gimana announcer sama storyteller. Ini aku punya skrip tentang segudang manfaat buah jeruk untuk kesehatan. Aku coba cara membacanya secara announcing atau kayak on the spot gitulah ya, yang memberi informasi, sama secara storytelling biar teman-teman bisa membedain. Oh ini yang dinamain storytelling, yang bercerita kita. Segudang manfaat buah jeruk untuk kesehatan. Yang pertama, selain memiliki rasa yang menyegarkan, buah jeruk juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan loh. Salah satunya adalah menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nah, untuk mengetahui manfaat lain dari buah dengan rasa asam manis ini, yuk simak uraiannya di artikel berikut ini. Simak sampai habis ya. Itu adalah intonasi? Betul sekali, itu announcing atau announcer, bukan storytelling. Tapi coba deh kita baca dengan intonasi storytelling, maka akan jadi seperti ini. Selain memiliki rasa yang menyegarkan, buah jeruk juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan loh. Aku baru tahu kalau salah satunya adalah menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nah, untuk mengetahui manfaat lain dari buah yang punya rasa asam dan manis ini, gimana kalau kita baca aja artikel berikut ini? Kita baca bareng-bareng ya. Nah, sampai situ paham teman-teman? Nanti di akhir video aku bakal kasih contoh satu videoku yang kemarin masuk 10 besar Wonder Voice of Indonesia 2023. Sombong amat. Karena di situ aku pakai intonasi storytelling. Nah, sekarang aku bakal bacain satu skrip yang skripnya aja emang udah storytelling. Jadi harus dibaca dengan intonasi storytelling. Kayak gini. Halo, namaku Nadia Lestari. Aku seorang voice over talent. Aku pingin banget belajar VO dengan gabung di komunitas The Voice Over Club. Iya, voice over yang kata orang tuh kerjaannya cuma modal ngomong doang. Yakin?
Waduh, padahal voice talent tuh harus ngasih banyak opsi intonasi dan rasa di tiap kalimat yang kita baca. Contohnya kayak gini nih. Ini baru komunitas VO. Ini baru komunitas VO. Ini baru komunitas VO. Ini baru komunitas VO. Nah, kerasa bedanya kan? Nah, biar skill VO ku makin bagus, aku langsung aja deh kalau gitu gabung di The Voice Over Club. Nah, itu adalah salah satu skrip yang aku bikin buat teman-teman yang pingin gabung di komunitas voice over bentukanku, namanya The Voice Over Club. Teman-teman kalau pingin gabung juga boleh di Instagramnya, langsung aja DM. Nanti bakal ada admin yang ngejawab. Oke. Aku kasih contoh satu lagi nih, aku ambil langsung dari novel. Sebenarnya lebih gampang sih kalau pingin langsung itu ya nyantol ya, dan langsung switch ke intonasi storytelling adalah ketika kalian membaca novel atau audiobook yang pakai POV atau sudut pandang orang pertama. Jadi aku pakai aku. Hari ini aku bangun kesiangan. Waduh, aku nggak bisa bayangin seberapa marahnya ibuku nanti. Kayak gitu-gitu. Tapi biasanya kan kalau novel itu pakai sudut pandang atau POV orang ketiga tunggal yang sebut nama yang dia kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini sebenarnya pakai sudut pandang orang ketiga tunggal. Tapi aku baca dengan first person ya, atau sudut pandang orang pertama. Ini aku ambil dari novel Sleepaholic. Nama pemeran utamanya Jessie. Jessie. Halo, kenalin, aku Jessie. Semua orang pasti butuh tidur. Tetapi kalau aku punya hobi tidur anytime, anywhere. Efek sampingnya, aku seringkali telat ke kantor, ketiduran saat kerja, lupa jadwal, dan lain sebagainya. Lakini, semua orang di sekitarku bisa memakluminya. Teman-teman selalu menolong, dan kakakku Mas Anton sangat sayang padaku. Kakakku yang satu lagi, Mbak Mira, cuy, jangan ditanya. Aku aja nyebutnya si Ratu Jutek. Masa hobi tidur dikira sama dengan penyakit cacingan? Kan nonsens banget. Oke, kali ini aku memang harus benar-benar berubah. Gara-gara hobi tidurku, aku akhirnya kehilangan pekerjaan. Gara-gara hobi tidurku pula, gebetanku, si Enrico yang ganteng dan baik hati itu jadi ilfil deh, karena aku sering ketiduran saat kencan. Perlu usaha ekstra untuk mendapatkan semuanya kembali. Apalagi yang dilawan adalah hobi tidur. Oke, cukup menarik isi novelnya, dan semoga pembacanya juga cukup oke ya. Jadi teman-teman bisa memahami apa yang aku maksud dengan intonasi storytelling. Pokoknya lebih dirasakan aja kuncinya, lebih dirasakan dan dipahami kalau kita itu lagi ngobrol sama orang, lagi cerita, bukan membacakan sebuah informasi untuk disampaikan. Oke. Entah dari mana aku harus mulai menceritakan Mojokerto dan menggambarkan kemegahannya di masa lalu. Kalian tahu kan, di setiap sudut kota ini pernah menggaung sumpah seorang pria yang akhirnya mampu menyatukan Nusantara, Sang Mahapatih Gajah Mada. Di bawah langit dan di atas tanah ini, pernah berdiri Kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar di Nusantara yang jejaknya masih bisa kita lihat. Candi Bajang Ratu, Candi Brahu, Candi Tikus, Kolam Segaran, dan Candi Beringin Lawang, gerbang kerajaan Majapahit yang masih berdiri dengan gagah, membisikkan kisah-kisah kepahlawanan sang raja dan keberanian sang Mahapatih yang hampir terdengar seperti kisah dalam dongeng. Dan di sini, semua dongeng itu terjadi di Mojokerto. Semoga bisa membantu. Yang penting kuncinya adalah sering-sering latihan dan sering-sering mendengarkan. Thanks for watching. I'll see you next time and bye. Teman-teman, jangan lupa untuk nonton video-videoku yang lain ya yang ada di channel ini, dan follow sosial mediaku. Di sini sih nggak ada ayam, tapi suara motor lalu lalang. Soalnya ini di depan.
Oke. Gabung di The Voice. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tips dan contoh ke kalian. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngasih manjanya. Mina mina shima